Halo teman-teman, perkenalkan saya Angelika. Di sini saya akan menceritakan kepada kalian semua tentang ekspedisi motivasi bangsa Inggris datangnya ke Indonesia. Sebelum ke cerita, sambut salam saya, salam IPS. Biru langitku, hijau bumiku, Pak DM. Oke. Nah teman-teman, bangsa Portugis ini mencari-cari keberadaan Indonesia sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Tentunya kalian tahu sebabnya apa. Mereka membutuhkan rempah-rempah. Mereka mengejar Indonesia karena di Indonesia memiliki rempah-rempah yang sangat berlimpah. Maka dari itu, Portugis rela menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun untuk mencari keberadaan Indonesia. Mau tahu bagaimana kelanjutan videonya? Yuk ikuti videoku. Nah teman-teman, setelah bangsa Portugis menemukan keberadaan Indonesia, tepatnya Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas dalam jangka waktu singkat, sehingga Lisbon berubah jadi pusat perdagangan. Maka dari itu, Inggris menjadi lebih mudah mendapat keuntungan dengan cara membeli rempah-rempah di Lisbon dan menjual dari Eropa Barat hingga Eropa Utara dengan harga yang lebih mahal. Maka dari itu, Inggris pun mendapat keuntungan yang sangat besar. Dari itu, Portugis pun mendapati hal itu sehingga Inggris harus mendapati konflik dengan Portugis selama lamanya 80 tahun perperangan. Di 80 tahun perperangan ini, Inggris menjadi lebih susah mendapatkan rempah-rempah sehingga harus mencari negara lain penghasil rempah-rempah. Dan teman-teman, dari konflik tersebut, pedagang dan nelayan Inggris pun pindah di India. Di India, Inggris pun membentuk kongsi dagang pada tanggal 31 Desember 1600 yang dinamakan dengan East Indian Company atau juga bisa disingkat dengan EIC. Jadi teman-teman, latar belakangnya adalah adanya perperangan selama 80 tahun antara Portugis dengan Belanda. Maka dari itu, Belanda tidak lagi diizinkan untuk membeli rempah-rempah yang berpusatkan Lisbon. Nah teman-teman, di sini saya akan bercerita kepada kalian semua tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Jadi teman-teman, ada seorang pelayar yang bernama Cornelis de Hutaman. Cornelis de Hutaman ini berlayar ke Indonesia pada tahun 1595. Dia ke Indonesia dengan melewati Selat Sunda, Samudra Hindia, arus-arus yang kencang, ombak-ombak yang begitu deras, dan banyak-banyak rintangan lainnya. Dia ke Indonesia dengan membawa 4 kapal. Dia sampai di Indonesia pada tahun 1595. Awalnya dia sampai di Indonesia, tepatnya di Maluku, disambut baik oleh masyarakat. Tetapi karena perlakuan Cornelis kepada masyarakat yang begitu keras hingga membuat kerja paksa kepada bangsa Indonesia untuk merebut rempah-rempah, maka Indonesia pun mengusir Cornelis de Hutaman dari Indonesia. Jadi teman-teman, sekian penjelasan saya tentang ekspedisi motivasi bangsa Inggris. Semoga menambah pengetahuan sejarah kalian ya. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Dadah!